Tahun ini saya berusia 75 tahun dan kehidupan seks saya tetap intens seperti sebelumnya. Sebelum kita membahas detail topik ini, pastikan untuk berlangganan kanal ini agar Anda tidak ketinggalan tips tentang kesehatan dan kebugaran seksual. Dalam video hari ini kita akan membahas beberapa rahasia yang jarang diketahui tentang seksualitas wanita yang dapat mengubah hubungan intim Anda sepenuhnya. Baik Anda berusia 50 atau 70 tahun seperti saya, tetaplah pantau layar ponsel Anda, karena saya akan mengungkapkan teknik-teknik ampuh untuk mengatasi ejakulasi dini dan membawa kehidupan cinta Anda ke tingkat yang benar-benar baru. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan beri suka agar lebih banyak orang menerima pesan ini. Dan jika Anda memiliki saran untuk perbaikan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekarang, saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah menurut Anda lansia masih berhubungan seks? Berdasarkan pengalaman saya tentu saja ya. Dan New England Journal of Medicine mendukung hal ini. Ini bukan sekadar statistik. 54% pria dan 31% wanita berusia antara 65 dan 70 tahun masih aktif secara seksual. Tahukah Anda bahwa persentase ini bahkan lebih tinggi antara usia 50 dan 60 tahun? Ini adalah tanda yang jelas bahwa api cinta masih menyala, selama kita tahu cara memeliharanya. Saya pernah mengalaminya, dan saya yakin Anda juga pernah bertanya-tanya apakah Anda masih bisa menikmatinya. Jawabannya adalah, ya. Namun penting untuk memperhatikannya, karena tubuh kita berubah, dan disitulah bagian yang paling menarik dimulai. Menjelang usia 50, banyak pria mulai menyadari penurunan kadar testosteron mereka. Hormon yang membuat Anda merasa sekuat singa mulai memudar perlahan, membuat Anda bertanya-tanya, apakah saya masih mampu? Dan bagi wanita, kekeringan vagina terasa seperti tamu yang tak diundang, mempersulit momen-momen intim yang dulunya begitu sederhana. Tapi jangan berpikir semuanya sudah berakhir. Saya pernah mengalaminya. Saya pernah merasakan frustrasi itu. Dan saya juga telah menemukan solusinya. Pil dapat membantu, dan pelumas bagaikan keajaiban kecil dalam botol. Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah sentuhan lembut di tempat yang tepat. Sentuhan halus dan lembut itu dapat membuat jantung Anda berdebar kembali. Pernahkah Anda membelai paha bagian dalam pasangan Anda dengan lembut? Di usia kita, kulit menjadi lebih tipis dan lebih sensitif, dan sentuhan di tempat yang tepat dapat membangkitkan emosi yang kita pikir telah terlupakan. Aku ingat pertama kali aku menyadarinya. Tak perlu lagi berlari atau mencoba hal ekstrim apapun. Tenang saja, rasakan setiap momennya, dan biarkan perubahan dalam tubuh kita menjadi sekutu, bukan penghalang. Apakah testosteron Anda menurun? Ini kesempatan untuk menemukan kembali kelembutan. Kekeringan vagina? Sedikit pelumas dapat meruntuhkan penghalang tersebut dan mengembalikan kenikmatan yang pantas Anda dapatkan. Setelah usia 50, seks bukan hanya tentang tubuh. Ini tentang koneksi. Sebuah cara untuk memberitahu orang yang duduk di sebelah Anda. Aku masih menginginkanmu. Aku masih melihatmu. Sekarang saya ingin Anda jujur. Apakah menurut Anda seks masih penting setelah usia 50? Apakah seks masih menjadi percikan yang membuat hidup Anda tetap menyala? Atau Anda membiarkannya memudar di tengah kekhawatiran hidup sehari-hari? Studi menunjukkan bahwa lebih dari separuh pria dan lebih dari sepertiga wanita di atas 70 tahun tetap aktif dan belum menyerah. Anda juga bisa menjadi bagian dari kelompok itu. Tinggalkan jawaban Anda di kolom komentar. Cukup tulis ya atau tidak. Saya ingin tahu pendapat Anda yang sebenarnya. Karena saya percaya bahwa, berapapun usianya, kita semua memiliki hak untuk mencintai, dicintai, dan merasakan kebahagiaan dengan cara kita sendiri. Pernahkah Anda berpikir bahwa ciuman di perut bisa membangkitkan gairah wanita lebih dari sekadar sentuhan di telinga atau leher? Saya sudah mencobanya, dan saya bisa bilang rasanya seperti gelombang hangat yang mengalir ke seluruh tubuh, membangkitkan semua indera yang kita pikir teredam. Menurut Kinsey Institute, pada tahun 2018, 40% wanita mengatakan stimulasi puting adalah langkah pertama yang mereka inginkan. Awal yang lambat dan lembut yang membuat jantung mereka berdebar kencang. Dan izinkan saya memberitahu Anda hal lain, karena setelah usia 50, tubuh kita tidak hanya berubah, mereka bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih menggairahkan. Kulit menjadi seperti sutra halus, menunggu untuk disentuh. Sudahkah Anda mencobanya? Sentuhan ringan di punggung bawah atau paha bagian dalam dapat mengejutkan pasangan Anda, bahkan membuatnya terdiam.
Saya ingat pertama kali saya mencobanya, bukan di tempat biasa, tetapi dengan belayan lembut di punggung bawah suami saya. Dia menoleh ke arah saya, matanya terbuka lebar, terkejut dan gembira, seolah-olah kami telah menemukan pintu baru. Setelah usia 50, kita cenderung berpikir tubuh kita tak lagi bisa mengejutkan kita. Tapi saya yakinkan Anda salah. Dengan kulit yang lebih sensitif, setiap belayan dapat menceritakan sebuah kisah. Jangan batasi diri Anda pada apa yang sudah Anda ketahui. Berani untuk melangkah lebih jauh. Setiap ciuman di perut punya kekuatan untuk memicu getaran diam-diam. Cobalah, belai paha bagian dalam, biarkan jari-jari Anda menelusuri punggung dengan lembut. Bayangkan ini, Anda berada di ruangan remang-remang, dan alih-alih langsung ke intinya, Anda berhenti dan mencium perut. Tidak terburu-buru, tidak menekan. Rasakan saja. Lalu, belai paha bagian dalam dengan lembut, seperti bisikan tanpa kata. Saya jamin, pasangan Anda akan terkejut dan menginginkan lebih. Setelah usia 50, kita lebih membutuhkan keanggunan daripada kecepatan. Dan detail-detail kecil itulah yang membuat segalanya berbeda. 40% wanita benar. Puting adalah awal yang baik. Tapi punggung bawah, paha bagian dalam, dan ciuman tak terduga di perut adalah harta karun yang mungkin belum Anda jelajahi. Saya ingin Anda mencobanya. Jujur, sentuhan apa yang mengejutkan pasangan Anda? Sampaikan di kolom komentar. Saya akan memilih 3 jawaban terbaik untuk dibahas secara langsung, karena saya pikir kita semua memiliki sesuatu untuk dibagikan, dan saya ingin mengetahui rahasia Anda. Pernahkah Anda merasa ejakulasi dini adalah sesuatu yang tak bisa dibicarakan? Saya di sini untuk memberitahu Anda. Itu bukan sesuatu yang perlu dipermalukan. Tahukah Anda bahwa sepertiga pria di atas 50 tahun mengalami hal ini? Saya pernah melihat suami saya mengalami hal yang sama, dan kami melewatinya bersama. Jika Anda ingin mencobanya, bayangkan momen ketika Anda merasa mendekati klimaks. Jantung Anda berdebar kencang, napas Anda semakin cepat, dan alih-alih melepaskannya, Anda berhenti. Itulah teknik berhenti dan remas. Ejakulasi dini bukanlah akhir. Itu hanyalah tantangan yang bisa Anda atasi sepenuhnya. Jurnal Kedokteran Seksual mengonfirmasi hal ini. Awalnya, suami saya melakukannya dengan agak canggung, tetapi kemudian semuanya berubah. Saat klimaks mendekat, berhentilah sejenak, remas ujung penis Anda dengan lembut selama 10 detik, tarik napas dalam-dalam, seolah-olah Anda sedang memperpanjang momen berharga, lalu lanjutkan. Saya bukti nyata bahwa 78% pria meningkatkan stamina mereka hanya dalam 3 bulan. Dan itu belum semuanya. Latihan Kegel bukan hanya untuk wanita. Pria juga bisa memperkuat dasar panggul. Saya menyuruhnya melakukannya 10 kali sehari, hanya beberapa menit, sambil mengemudi atau menonton TV. Dan Juralegi, pada tahun 2019, mendapati bahwa kontrolnya meningkat 30% hanya dalam 6 minggu. Seolah-olah tubuhnya mendapatkan kembali kekuatan yang telah direnggut waktu. Kegel bukan sekadar latihan. Itu adalah kunci untuk mengendalikan diri. Saya ingat ketika suami saya dengan bangga berkata, "Saya tidak khawatir lagi." Dan saya tersenyum, karena kami tahu kami telah melewatinya bersama. Bayangkan berbaring dengan orang yang Anda cintai, mengatur kecepatannya sendiri, tanpa khawatir. Berhenti dan meremas adalah jeda yang ampuh. Ejakulasi dini bukanlah musuh Anda. Ini pengingat bahwa kamu bisa lebih kuat dari yang kamu kira, jika kamu tidak menyerah. Luangkan 10 detik itu, perpanjang kebahagiaan, dan lakukan untuk dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Dan Kegel, seperti sekutu diam-diam, memberitahu tubuhmu, kamu yang memegang kendali. 78% membaik dengan berhenti dan meremas hanya dalam 3 bulan. 30% mendapatkan kendali dengan Kegel. Kamu bisa menjadi yang berikutnya. Komentar 1 jika kamu memilih berhenti dan meremas. 2 jika kamu lebih suka Kegel. Aku tak sabar membaca jawabanmu, karena aku percaya kamu bisa menulis kisahmu sendiri, dengan bangga dan penuh semangat.